Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang rasanya aku Mang Cik Sofwan hadir di program kita pada sore hari ini, dan tak lain ialah program yang kita nantikan di setiap hari Jumat, yaitu program Cawisan, ceramah tausiah agama Islam. Di edisi hari ini Jumat 26 Januari 2024 bertepatan pula pada tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah. Nah, pemirsa PAL TV, sudah tidak terasa di tahun ini, padahal awal tahun ya, tidak terasa sudah memasuki bulan Rajab. Tentunya di bulan ini sebentar lagi akan kita hadapi ialah bulan Ramadan. Sebagai umat muslim, tingkatkan amal ibadah kita agar nantinya bisa siap menghadapi bulan Ramadan nanti. Oleh karena itu, pemirsa PAL TV, berkenaan itu kita bahas tema hari ini, yaitu tentang keistimewaan dan amalan terbaik di bulan Rajab bersama Ustadz Abdul Halim STHI Al-Hafiz yang sudah ada di hadapan kita saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat insyaallah. Masya Allah. Gini Ustadz, tadi gimana Ustadz kesini? Alhamdulillah lancar Ustadz. Alhamdulillah lancar, walaupun masih agak rintik-rintik hujan Rintik-rintik di luaran. Tapi tidak nyampe ini Ustadz ya, tidak nyampe ke kehujanan Ustadz. Alhamdulillah tidak dong. Alhamdulillah. Oke pemirsa, inilah Ustadz Abdul Halim tadi, beliaulah yang akan membawakan kita tema pada hari ini. Pada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. أما بعد. Apa kabar para pemirsa Cawisan PAL TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kabar baik ya. Saya doakan mudah-mudahan antum semua pemirsa Cawisan PAL TV, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga anak-anak antum semua Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih host kita yang ganteng atas waktu yang diberikan kepada kami.
Para bapak, para ibu, ayah dan bunda, seluruh pemirsa Cawisan Pol TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host kita bahwasanya tema hari ini yaitu keistimewaan dan juga amalan-amalan yang baik di bulan Rajab. Para pemirsa Cawisan Pol TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa. Rajab ini di dalam kitab I'anatul Talibin berasal dari kata tarjib, artinya memuliakan, mengagungkan. Jadi bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, di mana amal-amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali lipat. Rajab juga berarti yaitu al-asam atau dikatakan juga tuli. Kenapa Rajab dijuluki dengan tuli? Karena di bulan Rajab ini tidak ada dentingan-dentingan senjata para tentara-tentara di medan perang. Karena di bulan Rajab ini tidak diperbolehkan untuk berperang. Pada zaman dahulu, orang-orang kafir jahiliyah, maka mereka di bulan-bulan mulia ini mereka tidak melaksanakan yang namanya perang. Dilarang untuk berperang. Kemudian yang selanjutnya, Rajab juga dijuluki dengan yaitu jumrah atau melempar. Di mana di bulan ini syaitan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu dia menyakiti orang-orang saleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cawisan Pol TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah di luar daripada bulan Ramadan. Yang pertama dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dimuliakan itu yaitu Dzulqa'dah, kemudian di urutan yang kedua yaitu Dzulhijjah, kemudian di urutan yang ketiga yaitu Muharram, dan kemudian di urutan yang keempat agak jauh sedikit yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan-bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan, yang diagungkan. Kenapa disebut bulan yang mulia? Karena orang yang beribadah di dalam bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa di bulan ini juga dilipat gandakan juga siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cawisan Pol TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang terbaik, yang bagus kalau kita lakukan di bulan Rajab ini? Yang pertama, amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Rajab ini yaitu puasa. Puasa apa Ustadz? Apakah puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab? Ini juga ada pendapat, ada qaul ulamanya. Ada puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan di situ juga ada pahala-pahala yang besar yang menanti kita. Tapi kita tentunya berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang muslim kalau dia beribadah kepada Allah
tanpa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan amalnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau puasa di bulan Rajab ini, puasa-puasa yang itu dianjurkan oleh Rasulullah. Seperti apa? Yang pertama puasa Senin Kamis, hari Senin, hari Kamis puasa. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Ayyamul Bid'i, hari-hari terang. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Hijriyah. Ini sudah tanggal 14 kita masuk di bulan Rajab. Seharusnya kita puasa dari hari Kamis kemarin. Kalau mau puasa Ayyamul Bid'i yang bertepatan dengan bulan Rajab, maka dimulai Ayyamul Bid'i itu tanggal 13 kemarin hari Kamis. Kemudian tanggal 14, tanggal 15 di hari Sabtu nanti. Gitu. Artinya banyak sekali ya amalan-amalan yang harusnya kita lakukan di bulan Rajab ini. Betul Ustaz, ya. sekali, Cek. Oke pemirsa, sebenarnya banyak lagi yang akan dibahas oleh Ustadz. Mungkin tunggu dulu iklan yang satu ini, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, balik lagi bersama aku, Mang Cik Sofwan, di program kita Cawisan, Ceramah Tausiah Agama Islam. Nah pemirsa, setelah kita dengarkan lagi di segmen sebelumnya, ternyata banyak di bulan ini amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan untuk meningkatkan amal ibadah kita, apalagi mempersiapkan untuk bulan Ramadan nanti. Pemirsa, jangan lupa bagi untuk yang pengen nanya, pengen bertanya, atau ada hal yang pengen disampaikan, bisa hubungi di nomor interaktif kami di 0711 38 002. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk pemirsa bertanya tentang baik tentang tema kita pada hari ini ataupun juga tentang tema yang di luar tema. Bisa hubungi di nomor 0711 38 002. Baiklah, kita mulai cawisan lagi bersama dengan Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Kami persilakan. Alhamdulillah, para pemirsa Cawisan Pol TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cek Sofwan yang dirahmati Allah juga. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Jadi bagaimana kalau ada yang bertanya berapa sih kadar daripada pahala puasa yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Apakah melebihi daripada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu kita diwajibkan puasa dan juga pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa Cawisan Pol TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar daripada pahala puasa di bulan Rajab ini tidak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untuk saya dan saya yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa itu. Jadi dalam hal ibadah kita tidak pantas mungkin kita kemudian perhitungan dengan pahala-pahala dari Allah. Jadi puasa saja, ya. Insya Allah Allah akan yang memberikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pahalanya akan kita petik di yaumul qiyamah nantinya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa minal harami fasum." Di bulan-bulan haram maka berpuasalah kalian. Karena berpuasa di bulan haram tentunya pahalanya dikali lipatkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari biasa cuman dapat satu pahalanya, mungkin kalau di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini pahalanya dilipat gandakan 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kalau kita tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Rajab seperti sekarang ini. Puasa Senin Kamis masih ada waktunya. Kemudian puasa Daud masih bisa. Puasa-puasa yang lainnya, puasa sunnah yang lainnya masih bisa.
Para bapak, para ibu, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa lagi yang itu baik dikerjakan di bulan Rajab ini, bulan yang mulia ini? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang terbaik yang kedua yang bagus kalau kita lakukan di bulan Rajab ini yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, faqad sallallahu alaihi asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan salawat kepadanya, akan memberikan keselamatan kepadanya, akan memberikan ketentraman kepadanya, akan memberikan jalan keluar kepadanya sebanyak 10 kali daripada salawatnya itu. Subhanallah. Ini luar biasanya salawat. Salawat ini walaupun kita lakukan dengan riya, maka tetap berpahala. Salawat ini mau dilakukan atau tidak dilakukan, mau ada marawisnya atau tidak, tetap juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang luar biasa, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cawisan Pal TV, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini luar biasa. Bahkan orang yang rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan jalan keluar daripada kesusahannya, akan diberikan kegembiraan daripada kesempitan hatinya. Bahkan orang yang rajin bersolawat nantinya kelak di yaumul qiyamah akan diberikan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat seperti sekarang ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jadi dianjurkan betul-betul kepada kita umat muslim, kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan apa yang bagus kalau kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini? Yang kedua yaitu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menanti datangnya bulan Ramadan, menanti datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak-banyak beristighfar, insyaallah dilebur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nikmat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum, artinya apabila kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, thumma tubu, kemudian kalian meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalian nikmat-nikmat yang terus-menerus, yang tidak akan pernah putus nikmat itu. Akan tetapi kalau kalian membangkang kepada perintah Allah, maka azab Allah amat pedih. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar solusi daripada kesempitan hidup kita. Orang yang banyak istighfar dalam hidupnya, insyaallah dia akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Bapak Ibu Ayah Bunda. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala didatangi 3 tamu di kala itu. Tamu yang pertama mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Wahai Imam, saya ini sudah berumah tangga puluhan tahun, tapi sampai saat ini kami belum juga diberikan momongan oleh Allah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong berikan saya masukan wahai Imam, tolong berikan saya solusi wahai Imam, kata tamu yang pertama.
Imam Hasan Al-Basri kemudian menjawab, banyak-banyak beristighfar. Itu saja Imam, itu saja. Pulang tamu yang pertama. Kemudian tamu yang kedua masuk. Wahai Imam, saya ini kerja banting tulang peras keringat. Peribahasanya cek. Ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kadang-kala. Saking kerasnya dia bekerja, tapi rezekinya sempit saja. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, bahkan hidup dengan di bawah garis kemiskinan. Padahal dia sudah kerja keras luar biasa, tapi tidak bisa mencukupi daripada nafkah rumah tangganya. Bagaimana wahai Imam solusinya? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Kalau engkau ingin berkecukupan, hartamu insya Allah berkah, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Itu saja Imam, itu saja. Pulang yang kedua. Kemudian yang ketiga masuk, tamu yang ketiga masuk ke bilik Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Seraya kemudian mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Wahai Imam, saya ini punya penyakit yang tak juga kunjung sembuh wahai Imam. Saya sudah berobat ke sana kemari, minum obat ini, minum obat itu, ke tabib ini, ke tabib itu, tapi belum juga mendapatkan kesembuhan wahai Imam. Berikan saya solusi agar penyakit saya ini yang saya derita ini segera sembuh wahai Imam. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Jawabnya cuma satu, cek. Apa itu jawabannya? Banyak-banyak beristighfar. Masya Allah. Pertanyaan tiga yang berlainan ternyata dijawab cuma satu jawaban saja. Banyak-banyak beristighfar. Kemudian balik tamu yang ketiga, istri daripada Imam Hasan Al-Basri yang tadi menguping di dalam kamarnya kemudian keluar dari kamar. Kemudian dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kenapa tiga pertanyaan kau jawab dengan satu jawaban? Sepertinya ada yang menelpon ini Ustaz. Ya. Kita angkat dulu. Ada Silakan. yang tanya, kita tahan dulu Ustaz ya. Tafadhol. Oke. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Sepertinya masih mengarang nih Ustaz, masih memikirkan jawaban ya, pertanyaan yang untuk jawabannya nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini? Wah, sepertinya belum ada jawaban Ustaz. Mungkin bisa lanjut saja Ustaz. Baik. Tafadhol Ustaz. Terima kasih, Cek Sofwan. Para pemirsa Sawisan Bal TV, dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada cerita tadi. Istri daripada Imam Hasan Al-Basri kemudian mendekati suaminya. Oke Ustaz, kita tahan dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa dan di mana ini? Ya, makasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Waalaikumsalam Mas. Saya Ya. Ruli di Paju Mas. Dengan siapa? Ibu Ruli. Oh, Ruli di Pelaju. Oke, silakan Mas. Ya. Apa yang Terima ditanyakan? kasih Mas ya. Ya. Waalaikumsalam Mas. Saya Ibu Ruli di Paju Mas. Oh, Ibu Yuli di Pelaju. Oke, Ruli. maaf Bu. Bu Ruli. Silakan Ruli. Bu. R. Ya, oke, langsung saja. Ya. Terima kasih Mas ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu Ruli di Pelaju. Silakan Saya Ibu. mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Saya punya tetangga, dia lagi punya masalah. Dia punya masalah, Ustaz. Masalah rumah tangga, di mana di bulan Rajab ini, bulan yang paling mulia, tapi dia mendapat musibah, dia diterlantarkan suaminya, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tidak dinafkahi anak dan istri tadi, sehingga dia merasa ya gimana Ustaz ya, jadi amalan apa yang baik untuk melembutkan hati suaminya, karena dia merasa masih butuh sama suami Oke, Bu. untuk anak, untuk rumah tangganya, Oke, Bu. tapi kayaknya suaminya tidak ada tanggapan maupun dari keluarga. Oke, Bu. Jadi untuk berdoa atau istighfar itu tadi yang baik apa Ustaz? Oke, Mohon siap, Bu. penjelasannya. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa dijawab oleh Ustadz langsung. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu Ruli di Pelaju. Saya langsung jawab pertanyaan Ibu Ruli. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ibu yang diceritakan oleh Ibu Ruli tadi segera mendapatkan solusi dari permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di zaman sekarang suami yang melantarkan istri maupun anak-anaknya, tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Jadi bagaimana Ustadz supaya Allah melembutkan hati suami yang mereka atau dia tidak memberikan nafkah untuk anak-anak maupun istrinya, padahal ini kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu amalan yang luar biasa yang itu termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran supaya dapat melembutkan hati seseorang. Hati istri kita yang mungkin keras, hati suami kita yang mungkin keras, hati anak kita yang mungkin keras, bisa dilembutkan dengan ayat-ayat ini. Ayat apa yang dibaca? Jadi kalau bisa bacanya ketika mereka tidur. Suami sedang tidur, istri sedang tidur, anak sedang tidur. Jadi ketika mereka menghisap udara dari hidungnya, maka ketika itu kita tiupkan di hidungnya. Ketika mereka menarik napas ketika tidur itu kemudian tiupkan di hidungnya. Merasuk insya Allah ayat-ayatnya, Allah akan lembutkan hatinya. Ayat apa Ustaz? Yang pertama surat Thaha ayat 1-5. Silakan nanti dibaca, kemudian ditiupkan ketika dia sedang tidur. Ketika dia menarik napas, ditiupkan itu. Insya Allah dilembutkan hatinya oleh Allah. Tapi tidak bisa hanya dibaca satu kali. Paling tidak berulang kali sampai 40 malam. Kemudian surat apa lagi? Surah Al-Hasyr ayat 21-24. Ibu boleh diamalkan ini, insya Allah baik untuk diamalkan. Bacakan itu ketika dia sedang tidur, tiupkan ketika dia menarik napas ketika tidur itu di hidungnya. Masuk itu insya Allah merasuk dalam hatinya. Allah lembutkan hatinya dengan perantaraan wasilah ayat-ayat suci Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ayat 21 sampai ayat ke-24, akhirnya azizun hakim. Silakan nanti dicatat, silakan mau diamalkan, tafadhal ana ijazahkan untuk Ibu. Masya Allah Ustadz. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya tadi Ustadz. Mungkin permasalahan dan jawaban dari Ustadz tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Dan bisa kita terapkan untuk kita kalaupun permisalan menghadapi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Dan Masya Allah ternyata Ustadz berhubung dengan Rajab tadi ternyata banyak Ustadz ya yang bisa kita lakukan dan terutama untuk meningkatkan sholawat kepada Nabi dan juga istighfar sebanyak-banyak Ustadz ya. Betul. Oke pemirsa, kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di program kita Siko ini, Cawisan setelah iklan yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi bersama aku, Mang Cek Sofwan, di program kita Cawisan, Ceramah Tausiah Agama Islam. Nah, di program hari ini ialah tema tentang keistimewaan dan amalan terbaik di bulan Rajab ini. Ternyata banyak sekali yang bisa kita amalkan dan kita terapkan untuk nantinya menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempersiapkan di bulan Ramadan nanti. Nah, Ustadz, tadi ternyata banyak Ustadz ya. Pertama apa tuh? Salah satunya tadi tentang sholawat Ustadz. Iya. Sholawat yang aku ambil tadi ternyata saking mulionya kita itu dalam kondisi hati sedang riak tetap dapat pahala Ustadz ya. Betul. Saking kemulianya tadi Ustadz. Betul. Oke, sepertinya ada yang mau menelpon nih pemirsa. Kita angkat dulu. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini, Ibu? Saya Bu Ruli tadi, Mas. Oh, Ibu Ruli. Oke, Bu, ada apa, Bu? Persilakan dulu. Waalaikumsalam, Mas. Ya.
ingin menambahkan pertanyaan saya sama Ustaz tadi. Iya, Oke Bu, silakan. langsung saja Bu, apa pertanyaannya? Iya, terima kasih ya. Pak Ustaz, saya ingin menambahkan pertanyaan saya tadi sama Pak Ustaz. Karena kata Pak Ustaz bacakan ayat itu, tapi sementara orangnya kan sudah bisa rumah. Nah, tapi ini mau dibacakan katanya mau dipinter di hidung, sementara orangnya kan tidak ada. Dan lagi hukumnya orang menggantungkan suami istri kayak gini gimana? Jalan keluarnya apa lebih baik kita yang mengadu ke pengadilan kalau memang mau cerai, tapi kalau memang kalau istrinya masih berharap berkumpul, tapi tidak tahu dari suami, tapi menggantungkan itu apa hukumnya? Oke. Dinafkahi tidak? Oke. Dan kata Ustaz tadi mau baca ayat itu sementara orangnya udah nggak ada di rumah, udah bisa rumah. Mohon Oke. penjelasannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ruli yang senantiasa menjadi pelanggan lah itu untuk bisa hadir di Tausiah kita pada hari ini. Oke Ustadz, langsung saja Ustadz, mungkin ada yang bisa dikasih saran Ustadz untuk Baik. Ibu Ruli. Terima kasih pertanyaan lanjutannya dari Ibu Ruli di Pelaju. Jadi ayat ini Ibu Ruli yang saya sampaikan tadi surat Thaha ayat 1 sampai 5 untuk melembutkan hati seseorang bila dibacakan. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 bila dibacakan kepada seseorang akan melembutkan hatinya. Boleh juga dibacakan di air minum. Jadi air di botol aqua boleh juga dibacakan di situ lebih kurang 7 kali masing-masing. Kemudian ditiupkan. Setiap satu kali baca ditiupkan, kemudian diminumkan kepada orangnya, istri atau suami atau anak yang hatinya mungkin degil, hatinya mungkin keras, hatinya mungkin tidak mempan dinasehati, insya Allah akan dilembutkan Allah hatinya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ruli tadi, bagaimana hukumnya seorang suami yang kemudian menggantungkan istrinya? Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya lebih daripada 6 bulan bahkan, ya, itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 3 bulan saja sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang seperti ini dia berdosa kepada Allah, berdosa kepada istrinya, berdosa kepada anak-anaknya. Dan ini haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja Ustadz. Oke, terima kasih Ibu Ruli. Dan selanjutnya ada lagi nih yang mau bertanya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa dan di mana ini? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu. Dengan siapa dan di mana ini? Oke, Ibu Desi. Terima kasih Bu Desi. Langsung saja Bu, apa yang ingin ditanyakan? Mau tanya Pak Ustaz, kalau Silakan Ibu. Kadang-kadang waktunya kita seperti mereka. Mungkin Pak Ustaz bisa boleh dan terima kasih sudah Assalamualaikum. Oke Bu, maaf Bu, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa diperjelas lagi Bu, gimana? Mungkin bisa dipersingkat Bu pertanyaannya, apa itu? Bisa diperjelas lagi? Halo, Assalamualaikum Bu. Oke, sepertinya pemirsa dari Ibu Desi ternyata sedang terputus nih pemirsa. Baik Ustadz, kita lanjut dulu Ustadz ya, pembahasan kita tentang Rawat Hijab tadi Ustadz. Oke, tafadhol Ustadz. Terima kasih Syekh Sofwan. Para pemirsa Cabisan Pal TV, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudaraku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita. Selanjutnya apa saja lagi amalan yang terbaik yang apabila kita lakukan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan rahmat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang selanjutnya
amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Rajab ini yaitu bertasbih, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di zaman sekarang kalau berzikir dengan zikir WhatsApp betah sekali. Berjam-jam zikirnya zikir WhatsApp betah sekali, scroll WhatsApp betah sekali. Scroll TikTok betah sekali, scroll Facebook betah sekali. Tapi zikir kepada Allah, muter tasbih, baik tasbih digital, tasbih yang manual, itu kemudian cuman setengah jam saja atau 5 menit saja sudah menguap kadang-kala. Ini luar biasa, fenomena yang semacam ini luar biasa. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin berzikir kepada Allah, entah itu dengan zikir apa saja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah la ilaha illallah, zikir-zikir yang lain yang biasa dia ucapkan. Orang yang semacam ini yang membasahi lidahnya dengan zikir, terbiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah, kelak nanti ketika dia akan meninggal dunia, lisannya akan mudah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, di mana orang yang mudah mengucapkan kalimat thayyibah ketika dia hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pemirsa Sawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menyebutkan kepada kita, menuntun kita, mengabarkan kepada kita bagaimana caranya supaya nanti di alam kubur, kubur kita diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Bagaimana supaya nanti di alam kubur, kubur kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di alam kubur seperti pengantin baru saja, satu malam saja ternyata sudah ribuan tahun dalam alam kubur, tapi tak terasa di alam kubur itu. Bagaimana caranya? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 4 amal yang apabila kita lakukan, maka kubur kita akan dipenuhi cahaya, kubur kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Iktsarus salah, perbanyak salat. Salat fardu jangan pernah telat. Kemudian salat sunnah dikerjakan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabliyah, ba'diyah, tahajud, kemudian duha, salat sunnah yang lain yang dianjurkan Nabi. Kemudian apalagi setelah iktsarus salah, perbanyak salat. Yang kedua, iktsarus salawat, perbanyak membaca salawat. Jadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, iktsaruz zikri, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an, iktsarut tilawatil Qur'an. Orang yang banyak membaca Al-Qur'an, insyaallah Allah akan berikan cahaya di alam kuburnya, dan kelak di yaumul qiyamah Quran akan memberikan syafaat baginya. Masya Allah. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung kita masih diberikan waktu, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang kemudian mempersiapkan tempat yang nikmat di dunia ini, tempat tinggal yang nikmat di dunia ini. Kamarnya ber-AC, rumahnya ber-AC, keramiknya mahal, kemudian rumahnya mewah, ada kolam renangnya. Tapi mereka lupa untuk mempersiapkan mati yang enak. Lupa Ustaz ya? Iya, mereka Ustaz suka mempersiapkan hidup yang enak, tapi lupa untuk mempersiapkan mati yang enak. Padahal ini yang Ustaz, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Tahan dulu Ustaz, sebenarnya banyak yang disampaikan Ustaz ya. Namun ada iklan yang mau lewat, tetap di program kita, di program Cawisan yang Siko ini.
Alhamdulillah, balik lagi di program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam bersama aku Mang Cik Sofwan, dan juga dibawakan oleh Ustadz kita Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Di tema kita hari ini tentang keistimewaan di bulan Rajab nanti tadi. Oke Ustadz, tadi barusan ada telepon dari Ibu Desi. Ternyata dia menyampaikan ini pertanyaan Ustadz dari Ibu Desi dari Tegal Binangun. Yalah, pertanyaannya bagaimana cara menghafali Quran tapi tidak megang Quran, Ustadz? Iya. Kemudian ibu nanya lagi, boleh tidak kalau perempuan sedang haid itu bersolawat, Ustadz? Iya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Desi tadi. Dipersilakan, Ustadz. Terima kasih Cik Sofwan, dan terima kasih pertanyaannya dari Ibu Desi di Tegal Binangun. Saya langsung jawab pertanyaan Ibu Desi. Ibu Desi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah seorang wanita menghafal Quran tanpa memegang Al-Quran? Tentu wanita ini tidak bisa memegang Quran, ada sebabnya. Mungkin dia sedang haid, sedang nifas, sedang junub mungkin, ya, bisa jadi. Kemudian dia mau menghafal Quran tanpa memegang Quran, boleh kita? Boleh. Jadi kalau dia memang sudah hafal ayat-ayat yang dia baca tadi, silakan untuk murajaah, tapi niatkan murajaahnya untuk berzikir kepada Allah. Dia mau menghafal Quran, hafalan baru misalnya, bolehkah kalau dia tidak memegang Al-Quran? Boleh. Megang HP juga boleh. Sambil megang HP, itu tidak megang mushaf, dia megang HP. Di situ ada aplikasi Al-Quran Android di HP itu, dia buka, kemudian itu boleh saja dia menghafal Quran lewat HP Android. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita sedang menstruasi, sedang berhalangan, sedang haid, sedang nifas, sedang junub, kita tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Kita tidak boleh untuk menghafal Quran. Bahkan tidak boleh untuk memegang mushaf Al-Quran, yang mana lebih banyak bacaan-bacaan Qurannya dibandingkan terjemahnya. Tapi kalau untuk Quran terjemah, yang lebih banyak terjemahnya, artinya daripada ayat-ayat Qurannya sendiri, sebagian ulama berpendapat itu boleh saja. Jadi ini jawaban daripada pertanyaan Ibu Desi, bolehkah seorang wanita menghafal Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran? Boleh. Dia boleh memegang HP Androidnya. Tapi niatkan membaca Quran untuk berzikir kepada Allah, bukan membaca Quran. Karena kita sedang menstruasi, itu sedang kotor. Jadi orang yang kotor tidak boleh memegang hal yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi. Pertanyaannya tadi ialah tentang boleh tidak kalau misal perempuan sedang haid itu bersolawat, Ustaz? Boleh tidak seorang perempuan yang sedang menstruasi itu bersolawat kepada Rasulullah SAW? Ulama bersepakat bahwasanya seorang wanita yang sedang menstruasi, Bu Desi, seorang wanita yang sedang haid untuk membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan solawatnya tetap berpahala. Nah, itu manfaat bagi dirinya. Jadi yang tidak boleh untuk wanita yang haid yaitu dia tawaf, itu tidak boleh. Dia salat, itu tidak boleh. Dia baca Quran, ya, dengan memegang mushaf, itu tidak boleh. Kemudian yang boleh bersolawat, dia boleh, dan ini tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat fenomenal. Satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa di tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang luar biasa. Di mana di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa oleh-olehnya? Yaitu kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka baginda Nabi Muhammad ketika itu Isra dan Mi'raj dengan jiwa dan raganya, dengan ruh dan jasadnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 5 waktu dengan ruh, dengan jiwa kita, dengan jasad kita, dengan hati kita.
Inilah yang dinamakan salatul khusyuk, salatul khasyiin, salat orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tidak hanya menghadapkan badan, menghadap ke arah kiblat, menghadapkan tubuh jasmani kita ke hadapan kiblat, tapi juga menghadapkan hati kita, jiwa kita, fikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan salatul khasyiin, salat orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apa salatul khasyiin itu? Salat khusyuk itu bagaimana, Ustaz? Ya. Bagaimana kiat-kiat agar bisa mendapatkan salat yang khusyuk itu bagaimana? Iya benar Ustaz. Mungkin itu akan dibahas di lain hari Ustaz, di tema yang lain lagi. Baik. Sayang sekali hari ini sudah habis kita, sudah di penghujung acara. Baik. Dan terima kasih Ustaz sudah bahas tentang bulan Rajab ini. Ternyata Masya Allah. banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, baik itu zikir, solawat, maupun memperbanyak ibadah sholat tadi Ustaz. Oke. Iya. Nah, tidak terasa pemirsa, sudah habis program kita pada Cawisan hari ini. Akhir kalam, aku Sofwan Khairi, dan aku juga nak ingatkan kepada pemirsa PAL TV, saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 dan sampai pukul 4 hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kalam, aku Mang Cik Sofwan bersama kru dan karyawan PAL TV yang sedang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.